Selamat pagi peserta Jumat Sharing perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bahagia sekali pada hari ini kita bisa bertemu lagi dalam kegiatan Jumat Sharing perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta yang kita laksanakan setiap 2 minggu sekali. Perkenalkan saya Zainal Arifin akan memandu atau menjadi host dalam seri Jumat Sharing pada hari ini. Sangat berbahagia sekali tentunya pada hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang sudah malang melintang sesuai dengan tema pada hari ini, yaitu bersepeda sehat, bahagia sejahtera. Beliau adalah Bapak Muhammad Hasanuddin yang kita kenal dengan panggilan Mbah Hasan karena beliau ini eh, dari sisi umur sudah cukup senior, yaitu beliau dilahirkan pada tahun 1961 yang mana tentunya pada tahun ini beliau sudah berusia 61 tahun. Tentunya teman-teman dari perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama yang senior-senior sudah sangat mengenal beliau, bahwa beliau ini eh, dulu sebagai pegawai perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta dan kebetulan sudah pensiun di tahun 2019. Baik, langsung kita sapa narasumber pada hari ini. Bapak Hasan, bagaimana kabarnya Pak Hasan? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Pak Hasan? Alhamdulillah sehat-sehat Nggih. selalu. Bagaimana untuk kegiatan goes atau bersepedanya, apa masih aktif sampai dengan saat ini? Alhamdulillah masih, kebetulan masih terus walaupun pada saat ini dalam kondisi hujan jadi dekat-dekat sekali. Oh, begitu Ya. Pak Hasan nggih. Eh, ini kita ingin tahu Pak Hasan, saya juga Hmm? penasaran. Monggo. Ini bagaimana ya awal mulanya Pak Hasan itu kok mencintai eh, kegiatan bersepeda ini, bahkan kalau saya lihat di beberapa media sosial yang Pak Hasan ikuti itu, yang saya juga ikuti juga itu Pak Hasan seringkali melakukan perjalanan bersepeda itu cukup jauh sampai ke Jakarta, ke Bogor dan sebagainya. Itu awal mulanya itu bagaimana? Apa tiba-tiba tentunya tidak langsung tiba-tiba apa ya? Bersepeda jauh kan gitu. Nah, ini pengalaman pertama kali sehingga menggemari bersepeda ini bagaimana Pak Hasan? Wah itu sebetulnya lucu ya. Jadi pada mulanya itu sebetulnya saya dipaksa. Siapa Ya, yang maksa Pak? dipaksa oleh temen. Oh Kan gitu. saya itu termasuk penggoes yang junior sebetulnya di kampung sih. Jadi waktu itu di kampung ada komunitas goes, saya belum ikut, lama tidak ikut, akhirnya ada teman yang mengajak, ayo Pak Hasan ikut goes. Oh saya nggak punya kaos, tak pesen ke kan gitu. Oh Sampai gitu dia ya. itu mau mesen kan itu Iya. dipaksa-paksa terus ya sepeda saya jelek kayak nah akhirnya dipesankan kaos terakhir jadi ikut goes di kampung dekat-dekat ya karena pemula dibandingkan dengan teman kampung ya istilahnya kalau dalam goes kewer ambiar kan gitu itu dekat-dekat aja kewer ambiar tapi lama-lama kok kelihatannya asik sekali. Keasikannya tuh di mana Pak Hasan? Asik, kita bisa kumpul-kumpul sama teman, bisa ketawa bareng. Kalau lelah ya juga kita lelah pun tidak susah, jadi tetap ketawa kan gitu. Itu yang Oh bikin iya. bikin asiknya kan di situ. Ada orang, ada teman kita lenger-lenger gitu ya kita ketawa, kita Sambil sedikit sambil dibully-bully gitu iya Pak Hasan. sambil kalau kita nanjak nuntun juga kita diledekin tapi tidak marah kan gitu. Jadi enak Betul betul sekali. betul. Nah, Jadi sehat dan bahagia iya gitu ya. di situ. Nah, akhirnya kan juga karena lama-lama-lama itu terus ikut eh, lalu
berpikiran, ngapain kok dekat-dekat ya, makin lama makin jauh, dan akhirnya juga kadangkala saya gue sendiri kalau tidak ada teman yang diajak gue jauh, ya saya gue sendiri. Nggih. Bisa ke Baron, ke Pantai Bekah atau kemana itu sendirian. Nah, di situ menemukan keasikan dan kebahagiaan, senang sekali lihat alam itu. Itu mulanya seperti itu. Oh begitu. Iya, Terus kemudian untuk yang rute terjauh gitu, yang selama ini ditempuh oleh Pak Hasan itu kira-kira sampai mana saja? rute terjauh itu yang kemarin saya lakukan itu di bulan September. September September 2021 nggih. 2021 ya. Nah, itu saya ngowes dari Jogja ke Jakarta. Jakarta, Pak ya? Ya, Oh iya iya. itu ke Jakarta, lewatnya lewat Pantura, jadi Jogja, Sukoharjo, lalu Pekalongan, Cirebon, Bekasi, Jakarta, lalu pulangnya lewat Depok, Bogor, habis sampai Bogor, lalu naik puncak, ada turun ke Bandung. Sampai berapa hari itu Pak? Sampai dari Jogja kembali ke Jogja lagi berapa hari jarak yang Nah, ditempuh? di situ kalau gue sampai Jogja ke Jakartanya 5 hari. 5 hari ya. Ya, pulangnya juga 5 hari. Nah, Nah, selama di perjalanan itu Pak Hasan, tentunya kan tidak istilahnya dari Jogja terus kemudian sampai ke Jakarta itu hmm, tanpa henti kan gitu. ya. Nah, di perjalanan itu bagaimana? Apa ada nanti tempat istirahatnya di mana? Apa ada teman-teman komunitas lain di kabupaten lain dan sebagainya itu pengalamannya gimana, Pak? Nah, kalau dari sisi itu ya, sebetulnya kan kita kita itu nggak perlu khawatir kita mau bermalam dimanapun kan gitu, apalagi punya teman. Nah, kalau tidak punya teman pun sebetulnya tidak perlu khawatir sama sekali. Kan? Terus menginapnya? Nah, waktu ya saya menginapnya waktu itu di teman. Oh, gitu. Teman yang ya, tapi pernah juga nginapnya di Koramil. Koramil sangat well sekali, bagus sekali. Iya. Jadi kita nggak usah khawatir sekali benar itu. Atau ke masjid. Nah, ke masjid juga terbuka masjidnya. Nah, apalagi pada waktu saya gue sendiri dari Jakarta ke Jogja, kan pernah juga. Tapi hanya satu satu perjalanan itu nginepnya di Koramil terus Gitu. sendiri, nggak Nah, apa-apa. saya juga melihat dari sisi keagamaan Pak Hasan ini juga orangnya sangat agamis gitu, taat beribadah. Nah, di dalam perjalanan itu bagaimana caranya untuk tetap goes tapi juga tetap kita melaksanakan kewajiban selaku dalam tuntunan agama kita, dalam tuntunan agamanya Pak Hasan itu bagaimana Pak Hasan? Kalau hal itu, masjid sekarang itu kan banyak sekali. Jadi tidak perlu khawatir, yang jelas di saat kita harus sholat, ya sholatlah kita kan gitu. Di situ juga ada keringanan-keringanan kan, dalam ajaran agama Islam juga ada keringanan atau rukhsah kan. Oh, gitu. Jadi kita kan bisa jamaah. Iya, iya, Nah, iya, jadi iya. Jadi 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 enggak, bersepeda tetap tetap ya, dan tetap beribadah, tetap ya, jalan dan kan itu gitu Mas. malah justru kan lo, Pak, dari bersepeda itu bisa menambah keimanan. Oh, begitu. Iya. Bagaimana kok bisa begitu, Pak? Nah, kan kita bisa mensyukuri, alhamdulillahirabbil alamin kan gitu. Kita bersyukur, bersyukur bahwa kita masih diberi kemampuan, bisa diberi melihat Kesehatan. kesehatan, bisa melihat eh, daerah-daerah yang lain. Nah, Oh, disitulah iya. kita bersyukur, Iya, iya, bersyukur, iya. dan kita tahu, oh masjid yang ini seperti ini, masjid yang ini pelayanannya seperti ini. Nah, bisa diambil hikmahnya kayak seperti itu. Betul, betul, betul. Nah, tadi kan Pak Hasan menceritakan kalau kemarin pernah ke Jakarta, Hmm, itu terus pulangnya lewat Bogor dan sebagainya. Dan tentunya kalau dilihat dari geografisnya Bogor itu kan banyak tanjakan, ya. banyak tanjakan. Hmm, Nah, itu bagaimana mensiasatinya? Karena saya juga sering mendengar dan juga saya mengalami sendiri karena kebetulan juga saya juga uh, hobi goes gitu nggih, walaupun hmm. tidak se sejauh Pak Hasan yang tempuh itu kan. Kadang-kadang kalau kita tanjakan itu kadang-kadang sering
tidak kuat, atau kadang-kadang setelah bersepeda itu lutut kadang-kadang terasa nyeri atau cedera dan sebagainya. Ini resepnya apa Pak Hasan untuk mensiasati itu? Kalau itu sebetulnya apa ya yang tahu sakitnya itu atau pengobatannya mestinya dokter kan gitu ya. Hanya dari sisi pendapat saya, sering kadangkala orang itu sebelum dia merasakan sakit, orang itu sebetulnya sudah cedera. Oh begitu. Bisa jadi Mhm. karena dulu misalnya jatuh atau terkilir, nah itu tidak dirasakan, kan tidak terasa. Setelah kita bersepeda terus gitu, lah itu baru kambuh lagi. Luka itu apa kambuh kan gitu. Nah, Hmm. lalu bisa terasa, itu bisa. Itu salah satunya. Ataupun mungkin karena dia kurang pemanasan atau waktu bersepeda kita mestinya sebelum bersepeda ada pemanasannya dulu atau setelah bersepeda ada pendinginan. Nah, hal-hal seperti itu perlu sekali kita laksanakan, kita kerjakan. Paling tidak juga ada kita perlu berolahraga di lain sepedaan, Oh begitu. senam, Oh ya nah ya kan ya gitu. ya ya. Mungkin kalau suka bela diri ya bela diri, senam, nah hal-hal seperti itu kan otot itu jadinya tidak kaku lah kan gitu. Kalau sepeda kan kita harus keras banget, pas Hmm. pas genjot kita keras, nah kita perlu peregangan-peregangan. Nah, Jadi lalu melakukan olahraga lain iya, untuk selingan selain bersepeda iya, gitu Pak. dan tidak lupa minumnya harus benar-benar ya ekstra lah kan kita berolahraga otomatis Perbanyak kan minum gitu. kita perbanyak minum terutama air Hmm. putih lah. Kalau kita bersepeda waktu bersepeda minumnya banyak ya itu mungkin berpengaruh tetapi kurang begitu berpengaruh sebetulnya nggak begitu banget lah Nah, gitu. atau mungkin ada kaitannya dengan tipe atau ukuran atau jenis sepeda yang kita pakai itu bagaimana, Pak Hasan? Bisa itu bisa tapi itu tidak menjadi acuan pokok. Jadi artinya gini, eh, itu adalah garis besar katakanlah tinggi berapa, lalu jenis sepedanya, ukurannya sepedanya seperti apa kan gitu. Itu kan ada tabel-tabelnya di situ kan ada tabel-tabel. Tapi perlu diingat bahwa orang itu postur tubuhnya beda-beda. Ada yang tingginya taruhlah 165 atau 170 lah gitu. Tetapi kakinya panjang pendeknya Oh beda-beda iya, orang iya, kan iya, gitu. iya. Lalu kakinya sudah panjang pendeknya beda, badannya juga panjang pendeknya beda. Nah, itu ukuran dalam arti kita secara umum seperti itu nggak apa-apa. Tapi perlu juga kita mencari sepeda yang nyaman. Nah, itu nyaman itu Nah, sudah nyaman cukup. itu dari sisi apa mahalnya, atau mungkin ada underdealnya yang harus di-upgrade, atau mungkin menyesuaikan dengan kata tadi panjang kakinya dengan ukuran sepedanya, atau bagaimana? Eh, Kadangkala kita menemukan ini ya, kadangkala kita menemukan sepeda yang bagus ataupun sudah merasa ukurannya itu sesuai tabel, Iya. belum tentu nyaman kita pakai. Oh, begitu. Iya, karena apa? Karena ya ukuran postur tubuh kita beda-beda. Jadi kadangkala kita kakinya sudah sesuai, lalu badannya kok rodo bungkuk ya kan kadangkala gitu. Oh iya. Ada yang degek. Nah, Hmm. di situ kita bisa melakukannya. eh, jadi bisa melakukannya kita mencari sepeda. Mencari sepeda, ada teman itu gonta-ganti sepeda karena Sampai menemukan yang sampai pas begitu. menemukan yang pas. Atau ada juga kita sudah ya udah kita mampunya seperti ini ya kita nikmati saja nanti lama-lama juga akan nyaman kan gitu. Nah, ada yang seperti itu juga. Iya, Jadi tergantung kemampuan kita masing-masing gitu. gitu kan. Kalau Pak Hasan ini yang dipakai ini sepeda tipe apa ini, Pak? Jenis apa? Apa road bike atau apa MTB atau mungkin khusus untuk touring gitu?
Kalau ini sebetulnya MTB, Kak. Oh gitu. MTB ya. Tapi Jadi tapi dimodifikasi untuk nggih. ya, tapi saya pakai untuk touring. Saya ganti sepeda itu sudah 3 kali. Dari 3 kali dulu kan pernah beli, lalu saya beli lagi. Nah, ini beli Itu yang karena baru. kurang pas di baik Pak Hasan. Kan tadi Pak Hasan menceritakan pernah bersepeda atau gowes sampai jarak jauh nggih. Tentunya kalau ke Jakarta lewat Bogor dan sebagainya itu kan tentunya berhari-hari nggih. Ya. Tentunya berhari-hari. Nah, ini bagaimana dukungan keluarga Pak Hasan? Alhamdulillah, istri saya itu sangat sangat mengerti kan saya, yang kadang kalah saja saya yang tidak mengerti kan gitu. itu luar biasa deh. Jadi memang kita harus memberi apa pengertian, artinya Meyakinkan gitu nggih. meyakinkan kan Kalau gitu, paling bersepeda itu enggak ya aman gitu nggih. meyakinkan kita pelan-pelan, kita buktikan secara pelan-pelan, tidak langsung ke yang jauh-jauh sekali kan gitu. Taruhlah kita goes agak jauh, pulang agak malam, nggak terjadi apa-apa. Iya. Lalu pernah saya pelan-pelan juga goes nginep semalam. Taruhlah mesti kayak di Kelayar, di Semarang, di Dieng Hmm. segala itu kan kita nginep 1 malam, Hmm. ternyata juga tidak apa-apa kan gitu, nah, kan gitu. Jadi dan juga dalam arti tidak apa-apa itu di jalan juga aman, sampai di rumah juga kewajiban kita bisa melaksanakan. Yang terpenting itu menurut saya ya kita tidak memaksa diri, Betul. untuk harus begini kan. Yang nomor satu tetap keluarga. Kita kondisikan, dan syukur-syukur istri juga diajak goes. Nah, itu kalau istri bisa kita ajak goes, walaupun dekat-dekat, kita putar-putar sama istri. Nah, itu bisa merasakan kan dia, oh goes itu seperti ini. Nah, lalu lama-lama gitu kita kayak saya kemarin juga pertama kali di Jakarta juga gitu. Eh, saya kepengen gue pulang pergi kan, cari temen nggak ada, ya tak sendiri kan gitu. Waktu itu istri yang bilang, Pak, jangan jangan pulang pergi Pak, kalau satu perjalanan saja. Alhamdulillah saya kan gitu, itu berarti kan ini sudah ada apa ya, suatu kemajuan yang luar biasa kan gitu. Lalu tak yoi aja, saya nggak memaksa diri. Oh ya, nggak apa-apa. Dah makasih Bu, kan itu. Makasih Bu, bisa izinin gini. Sebaiknya gimana? Saya kan tanya gitu, sebaiknya gimana? Berangkatnya atau pulangnya? Istri nyarankan pulangnya aja. Karena kalau pulang nanti pas kesel di rumah kan nggak apa-apa. Kalau keselnya di pas berangkat, keselnya di sana kan juga nanti nggak ganggu kan gitu. Kebetulan ke tempat anak kan gitu. Nah, akhirnya pulangnya saya bawa sendiri. Oh, Tuh, gitu. itu diperbolehkan berangkatnya naik bis, ya, sampai di tempat sana, lalu pulangnya saat wes. Nah, pada saat naik bis itu sepedanya Itu dikirim atau enggak, dibawa? bareng bareng taruh bagasi. Oh, begitu. Iya, Bisa ya ada bisa. bis yang Oh, melayani seperti itu nggih? bisa, Oh, bisa, nggih. bisa. Terus kalau misalkan jarak jauh gitu pernah nggak Pak Hasan mengalami cedera di perjalanan gitu? Misalkan mungkin kram atau mungkin sakit itu pernah pengalaman seperti itu atau tidak? Alhamdulillah tidak. Oh iya 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 iya. Alhamdulillah saya tidak. Jadi memang kita perlu gini ya, perlu sebelum kita goesnya nih cerita dulu ya. Sebelum kita touring itu sebaiknya kita pelajari dulu. Pelajari dulu. Yang pertama adalah kita pelajari apa rute. Oh Kita iya mau rute. kemana? Nah, setelah kita tahu, kita pelajari rutenya seperti apa, dan kita pos-posnya kira-kira jarak dari sini ke sana, misalnya ke Jakarta, taruhlah ke Jakarta.
itu kita kita apa ya, kita target target yang tidak mengikat kan gitu, karena kan kita nggak tahu di perjalanan itu ada apa kan gitu kan, tapi perlu ada target juga, kita pelajari jalan itu garis besarnya, walaupun nanti akan beda jauh, ada perbedaan, tapi paling tidak kan tahu gitu. Nah, setelah kita tahu target, kita istilahnya kita rencanakan, baru kita membawa apa yang akan kita bawa. Karena kan jangan sampai yang kita bawa itu berlebihan, malah berat. Oh, berarti ke saya goesnya tidak begitu lewat hutan-hutan, taruhlah gitu. Maka di situ ada warung-warung, kita nggak perlu bawa Makanan. makanan atau yang ya makanan yang ringan-ringan, yang santai-santai lah kita bawa sambil di jalan kita ngemil nggak apa-apa kan gitu. Nah, lalu ada juga Obat-obatan mungkin. obat-obatan pribadi. Ya, kita Itu yang bawa. yang dibutuhkan kalau untuk gas jarak jauh itu obat-obatan seperti apa saja? Misalkan Kalau saya, oh biasa aja. Yang kalau ada orang pergi itu aja. Taruhlah ada ya balsem. balsem, ada juga yang apa enggak iklan nggak ini Tencoplas atau apa atau Salonpas atau jenis itu kan gitu, ada Tencoplas, Salonpas. Nah, seperti itu kita bawa. Lalu ada taruhlah untuk diri kita, kalau saya ngowes itu sukanya bawa susu, madu, vitamin C, itu saya sukanya seperti itu. Karena apa? Karena ya jarang kan kadang kita menemukan di jalan Oh minum iya. susu kan gitu, kadang-kadang jarang. Nah, kita sering minum itu saya pribadi loh. Nah, biasanya kalau mau berangkat ataupun mau setelah sampai ke tempat penginapan malam itu, saya minumnya itu untuk tambah vitamin kan gitu. Kemudian di perjalanan jarak jauh itu mungkin ada komunitas-komunitas yang bisa dihubungi nanti, mungkin bisa tukar pengalaman di jalan di kota lain begitu, bagaimana pengalamannya, Pak? Kal Lah ini hebatnya Iya. komunitas sepeda kan ya. Itu bener-bener saya sendiri pertama kali terkejut juga. Saya ngowes dari Jakarta pulang ke Jogja sama sekali blank, nggak tahu komunitas. Jadi akhirnya saya nginepnya di Kuramil terus, sendirian terus kan gitu. Itu nggak mau, dan dia well. Nah, waktu terakhir kemarin dari Jogja yang ke Jakarta lalu pulang lagi, itu saya kenal salah satu komunitas kan gitu. Lalu akhirnya pertama kali saya tidurnya kan di Pekalongan, di Sukorejo itu di tempat teman teman saya, tapi bukan penggoes. Lalu di Pekalongan itu ada di Federal Pekalongan itu komunitas sana. Setelah itu seringkali dihubung-hubungkan sama komunitas itu, dihubung-hubungkan. Oh, kamu mau kemana? Oh, besok kira-kira hubungi ini aja. Nah, kan gitu. Kalau sampai di sini, taruhlah sampai Cirebon, hubungi ini. Nanti orangnya tak hubungi dulu. Nah, kan gitu. Jadi Iya, kita sudah iya. disuruh Oke. menghubungi, kadangkala sana hubungi dulu. Iya. Kita hubungi, oh ya sampai mana? Lah itu selalu kita kontak-kontakan. Oh, saya jemput. Ya dijemput. Nanti kalau kita mau pagi-pagi mau berangkat diantar. Itu wah bener-bener luar Iya, biasa. luar Iya. biasa, pengalaman sangat luar biasa, Mas Sani. Komunitasnya Nah, bener-bener enak sekali di situ itu. nggih. Nah, Ya. ini Pak Hasan. Kita juga sering mendengar berita nggih, ada accident atau kecelakaan gitu nggih. Mm-mm. Kadang sepeda di TV atau di medsos yang lain itu saya juga sering mendengar ada sepeda ditabrak sama mobil atau mungkin eh, dengan kendaraan lain. Nah, itu penyebabnya kira-kira yang faktor utamanya apa, Pak? Apa dari pesepedanya sendiri yang kurang mematuhi rambu-rambu lalu lintas atau mungkin dari pengendara kendaraan bermotor yang kurang memahami atau kurang
istilahnya memberi toleransi untuk pesepeda itu pengalamannya kira-kira yang faktor utamanya itu apa? Eh, itu bisa bisa berbagai macam ya. Bisa dari pesepedanya, bisa dari apa kendaraan yang lain, bisa dari konstruksi jalannya, gitu, macam-macam. Jadi eh, kalau menurut saya yang terpenting itu kita selaku pesepeda itu adalah kita sesuai dengan jalurnya, sesuai dengan peruntukan sepeda itu. Kita sendirilah yang seharusnya pesepeda itu sendiri yang berhati-hati dan menyesuaikan dengan rambu-rambu yang ada. Itu yang paling penting. Untuk yang lain taruhlah nggak usah perlu dipikirkan kan. Misalnya mobilnya atau sepeda motor atau apa kendaraan yang lain, wah itu urusan mereka, bukan urusan kita kan. Asal kita sudah Tidak mematuhi selesai rambu-rambu lalu masa lintas. itu. Nah, yang berikutnya, kita kalau belum tahu medan, kita perlu hati-hati. Ada kadangkala kita terkecoh oleh jalan yang bagus, turunan kan gitu, turun Ya, tajam gitu, begitu turun tajam nggak tahu ternyata belok lah, gitu kadang-kadang kan begitu, ya. nggak tahu belok padahal kita nggak sempat. Sebetulnya remnya kan nggak apa-apa, tapi dia mau ngerem kalau kita pas turun tajam sekali belok kita rem mendadak kan jungkal sendiri. Nah itu perlu hati-hati sekali. Dan sebetulnya kalau di touring itu, di touring ya nih ya, di touring itu adalah menikmati jalan. Kalau Iya. menurut saya kan menikmati jalan, Tidak tidak keburu-buru begitu. buru-buru, tidak ngebut kan, itu dah justru menikmati jalan. Seperti saya waktu pulang dari Dieng itu benar-benar bisa menikmati pagi-pagi pulang jam 8 turun dari Dieng. Nah, pada saat itu cuaca cerah sekali kan, cuaca cerah sekali, jadi pemandangan indah sekali, benar-benar wow sangat indah sekali, bagus sekali. Turunnya pelan-pelan sekali, kadang berhenti foto, turun lagi berhenti, wah itu kita nikmati di situ. Untuk jalur-jalur yang mungkin agak ekstrim gitu, misalkan daerah pegunungan yang jalannya tidak beraspal lah, seperti itu. Itu Pak Hasan ada pengalaman? Ada. Jadi waktu yang pertama itu, ini pengalaman yang trouble sepeda saya kan ya, trouble waktu gue dari Jakarta ke Jogja sendiri. Itu sebetulnya jalannya tidak nanjak, di Songgom itu kan terkenal dengan jalan yang rusak di sana itu. Oh iya. Ya, Songgom itu Songgom terus itu terkenal dengan jalan yang rusak. Dari Brebes Songgom terus. Nah, eh di situ jalannya pelan sekali, dah hancur, jalannya hancur. Ada di situ saya juga lihat dua kecelakaan mobil sama truk. Nah, karena kemungkinan besar jalan itu yang kurang bagus. Nah, itu sampai ke tempat saya begitu mau mau ke apa ya, sampai Paguyangan itu jalannya pelan terus, nggak bisa banter karena apa tempat saya trouble trouble, jadi ada kawat yang ke crank, ke gear depan itu mau putus, jadi saya nggak berani mindah-mindah, hanya di tengah terus ya wes itu kan udah, itu Iya. pelan terus, turun aja juga pelan, nanjak apalagi. Sampai Paguyangan lanjut, sampai Paguyangan itu kan terus turun. Nah, saya mendapatkan bengkel itu di Aji Barang. Masih jauh ya. Masih jauh. Wah, itu pengalaman. Jadi akhirnya kemarin waktu gowes yang kedua ke Jakarta, saya sanggup bawa bekal kayak seperti itu. Bawa kawatnya, bawa rucik, bawa macam-macam itu tak bawa itu. Termasuk alat-alat untuk menservis sepeda sendiri untuk reparasi itu Iya, ya. saya bawa gitu. Hmm, Ya, saya oke. bawa.
Nah, sekarang ini kan kondisinya kita juga masih dalam eh, pandemi COVID-19 ya. Mhm. Apalagi sekarang ada varian-varian baru yang juga muncul eh, akhir-akhir ini. Nah, kiat-kiat apa Pak Hasan untuk bersepeda tapi tetap eh, di tengah pandemi ini jadi tetap prokes itu kiat-kiatnya apa Pak? Eh, kita tetap bersepeda, kita juga jaga istilahnya kerumunan, Menjauhi kerumunan gitu ya. menjauhi kerumunan. Lalu ya kita kalau pas kita kan kalau bersepeda juga memakai masker agak napasnya mungkin kurang Oh ya, ya, ya. itu saya rasa kan kalau di jalan pun ya kita tetap siap maskernya juga ada di apa di wajah, tapi bisa diturunkan sedikit nggak apa-apa, saya pikir nggak apa-apa itu demi demi apa ya kesehatan semuanya kan. Iya. Nanti kalau kita baru mampir atau ketemu teman-teman baru dinaikkan lagi Oh gitu. maskernya kan Oke. gitu ya. Gitu kan. Kadang saya melihat ada pesepeda yang cedera berat itu. Kadang-kadang Mm-mm. eh, bahkan seringnya itu terjadi serangan jantung, bahkan bisa mengakibatkan sampai meninggal gitu. Itu bagaimana mensiasatinya, Pak? Atau kita periksa kesehatan dulu atau bagaimana? Nah, biasanya orang itu yang pertama memaksa diri, ya. Memaksa diri. Ini pengalaman saya pribadi ya, pengalaman saya pribadi itu kalau kita nanjak, ya orang itu jatuh atau terserang jantung yang rata-rata ya, rata-rata itu pas nanjak atau habis melakukan tanjakan, biasanya kan itu, Hmm. biasanya loh itu. Ada juga yang memang datar, juga ada yang kena serangan jantung, ada juga. Nah, kalau pribadi saya, waktu saya awal-awal nanjak ya, jadi kalau kita kita nanjak, gitu, kalau sudah napas menggeh-menggeh pasarannya Oh kan ya. itu berhentilah. Oh, jadi tanda Nah, tanda-tandanya di situ ya, Pak. Tidak kalau boleh. kalau saya sih karena kan saya Hmm. nggak bawa apa untuk anu jantung itu ya, jam yang anu jantung segala itu kan ada kan ukuran-ukuran. Saya sudah gitu ya. Berhenti dulu, berhenti, berhenti walaupun berhentinya itu tidak turun dari sepeda. Oh, begitu. Nah, kan? Tidak turun dari sepeda, kita berhenti. Atur napas, setelah atur napas, sudah enak, sambil kita minum, tetap masih di dalam sepeda, masih tetap berdiri di sepeda, baru kita mulai lagi. Nah, eh, nah itu insya Allah nggak aneh sih. Tapi kalau kita paksakan terus ya itulah yang kadang-kala tidak sehat nih, malah bisa Malah sakit, malah sakit cedera. ya itu ya. Kalau pengalaman yang sangat berkesan gitu dari awal bersepeda, kemudian touring jarak jauh, atau Mm-mm. mungkin pengalaman dulu waktu pertama-tama di sekitar Jogja dan sebagainya itu kalau yang paling berkesan gitu apa Pak Hasan? Yo, kalau yang pertama dulu saya goes jauh, yang paling berkesan itu sampai di Ngelanggeran. Oh, Kan, Ngelanggeran, kan Gunung Purba. ya, Iya. lah itu pertama kali saya. Itu pengalaman yang membuat saya justru semakin bersepeda kan. Hmm. Eh, waktu itu sepeda saya masih sepeda yang pertama, saya beli pertama kali. Nah, belum pernah naik patok. Teman-temannya itu sudah istilahnya sudah lebih dulu dari saya. Itu paling berkenan, naik patok aja tak tuntun no itu. Oh, jadi itu paling berkenan, pengalaman yang berkesan sekali dan ingat terus. Sampai Ngelanggeran itu banyak sekali yang saya tuntun. Hmm. Pulangnya juga begitu.
Tapi dari situ kemudian timbul motivasi Nah, untuk semakin mau meningkat lagi seperti itu Pak ya. iya, nah dari situ kan ada 2 orang ya, saya sama teman satu kampung itu yang seperti itu. Nah, yang satu udah kapok, lah Oh, saya yang jadi kan gitu. ya, kapok itu sudah enggak, artinya sudah enggak mau tanjakan-tanjakan lagi begitu. Saya sudah sampai ngelanggaran saja, saya naik jalan kaki naik sampai puncak kan, turun ke bawah di apa apa ya, di pendopo itu kaki saya kram. Aduh, kram ini untuk omah pura lagi ya. Tapi sampai alhamdulillah sampai rumah banyak yang saya tuntun. Wah, itu pengalaman yang awal. Kalau pengalaman dalam perjalanan yang masih kangen itu ya, eh, di Dieng itu bagus sekali turunnya, dan saya masih pengen terus ya, Pengen mengulangi sana lagi. mengulangi lagi ya, karena kan tapi waktu itu turunnya yang bagus sekali, pemandangannya bagus sekali. Nah, kemarin yang pengalaman yang berkesan itu juga waktu pulang dari Jakarta lewat selatan itu, lewat puncak, lewat sampai ke Banjar lalu ke Pangandaran pulang. Sempat sempat ketemu mantan kaper kita ya Pak. Iyo ya, Oh, Pak itu Bambang yang ya. pertama, sama Pak Bambang ya, sama Sempat Mama. sempat silaturahim ke sana Iya, ya. alhamdulillah sempat itu ya, sempat ke BKKBN juga, BKKBN BKKBN Pusat. Pusat. Iya, Oh sempat, iya. walaupun itu hari itu kan Sabtu, Oke. jadi sepi kan, ya, sepi, sempat ke sana itu juga naik sepeda. Kayak Oke. Oke. Baik Pak Hasan, mungkin yang terakhir ini mungkin ada eh, saran-saran atau eh, yang bisa disampaikan kepada teman-teman, utamanya di perwakilan BKKBN DIY ini mungkin perlu ada gerakan eh, bike to work gitu ya, atau bersepeda ke kantor paling tidak mungkin hari Jumat gitu ya, selain sehat juga bisa mengurangi polusi dan sebagainya. Ini monggo Pak Hasan. ya, kalau kalau dari saya selaku suka sepeda ya, eh, Gowes itu sangat bermanfaat sekali, sangat bermanfaat sekali. Di satu sisi kita sehat, kita juga mengurangi polusi, kita juga apa ya, eh, ada juga sehat-sehat itu bisa jadi bermanfaat untuk keluarga, artinya bermanfaat untuk keluarga, eh, mengurangi, yang jelas kita mengurangi polusi ya, polusi. Kalau kita mau bersepeda di kayak 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 sepertinya waktu Jogja itu kan ada Sego Segawe, apa Oh ya, sego segawe. Sego Segawe kan itu tuh. Sepeda tinggo sekolah lan nyambut gawe Wah, gitu. Kalau tidak salah iya, itu ya, sego segawe. itu sebetulnya bagus sekali ya. Iya, Itu bagus sekali. Coba kita bayangkan seandainya kita berhenti 1 hari saja, tidak bermotor, lalu kita bersepeda, polusinya kan berkurang sekali kan. betul betul Itu betul. kan bagus Iya. sekali. Dan itu imbasnya sangat luar biasa, seperti bisa juga mengurangi kejahatan, bisa terjadi, bisa mengurangi kelitih kan. Jogja Iya. kan terkenal dengan anu ya, lagi gayeng-gayengnya Mengurangi kadang kan kecelakaan kelitih. lalu lintas mungkin. Kecelakaan lalu lintas bisa kelitih lah, mau mau berbuat kelitih apa kalau naik sepeda kan gitu. Itu, Betul. nah sebaiknya memang untuk BKKBN juga ada itu, ada pemberlakuan paling tidak ya Jumat atau apa sepeda. Dulu saya juga sering kan naik, berangkat kantor naik sepeda gitu. Iya, saya lihat Pak Hasan waktu masih aktif di BKKBN itu tidak hanya Jumat saja. Nah, Kadang-kadang hari lain juga bersepeda ah, membawa salin baju, lah nanti di ah. kantor baru memakai seragam dinas gitu. Nah, itu nggak mengurangi pekerjaan, kita juga sehat,
juga bermanfaat untuk orang lain kan itu lah, bermanfaat orang lain ya itu salah satunya kita berbuat tidak mencemarkan udara, itu salah satu perbuatan yang baik. Oke, terima kasih. Baik, Pak Hasan, terima kasih atas kehadiran Pak Hasan pada sesi Jumat sharing pada hari ini. Mudah-mudahan Pak Hasan selalu diberikan kesehatan, Amin 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 ya bisa rabbal terus alamin. beraktivitas, khususnya bersepeda, dan juga bisa apa ya, memberikan semangat kepada teman-teman yang lain untuk tetap rajin berolahraga. Mungkin bagi yang khususnya bagi penggemar sepeda ini bisa mungkin nanti setiap Jumat mungkin bisa bersepeda ke kantor dan sebagainya. Amin amin amin, Terima mudah-mudahan. kasih Pak Hasan. Nggih. Sama-sama. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati peserta Jumat sharing yang berbahagia. Demikian tadi telah kita ikuti bersama berbagi pengalaman tentang bersepeda sehat, dan mudah-mudahan ke depan kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga semangat bekerja walaupun di suasana pandemi COVID-19. Jadi kita tetap jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga memakai masker. Demikian untuk sesi Jumat sharing pada siang hari ini. Saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung acara ini, dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Muhammad Hasanuddin selaku narasumber pada sesi kali ini. Saya selaku pembawa acara pada hari ini, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.